Salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Bertemu kembali dengan Ibu Dwi hari ini dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan hari ini, Ibu mau menyampaikan tentang teks prosedur. Sebelum kita mempelajari tentang teks prosedur, Ibu mau menyampaikan tentang kompetensi dasar. Yang pertama, 3.1, mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang kedua, 4.1, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari pembelajaran ini, diharapkan Anda dapat yang pertama, menunjukkan pernyataan-pernyataan umum dalam melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur dalam melakukan suatu kegiatan. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur merupakan jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Tujuan teks prosedur. Teks prosedur bertujuan untuk memberikan penjelasan tata cara melakukan, menggunakan, dan membuat sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Manfaat teks prosedur. Teks prosedur bermanfaat untuk membantu Anda dalam menggunakan suatu alat dengan benar dan tanpa merusak alat yang digunakan. Berikutnya adalah ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah. Yang kedua, disusun secara informatif. Yang ketiga, dijelaskan secara terperinci. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, menggunakan syarat atau pilihan. Yang terakhir atau yang keenam, kalimatnya jelas, logis, dan singkat. Berikutnya adalah jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur dapat dibedakan ke dalam jenis-jenis sebagai berikut. Yang pertama, teks prosedur yang menjelaskan proses sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Yang kedua, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau
kebiasaan yang dilakukan manusia. Di sini ada contoh teks prosedur sederhana, yaitu cara membuat nasi goreng Jawa. Bagaimana cara membuat nasi goreng Jawa yang sangat lezat? Yang pertama, kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. 1, yaitu 1600 gram nasi putih. Yang kedua, 1 potong daging paha. Yang ketiga, 2 sendok makan kecap manis. Yang keempat, 1 sendok makan garam. Yang kelima, 3 siung bawang putih. Yang keenam, 4 buah cabai merah besar atau cabai keriting. Yang ketujuh, 2 butir kemiri. Yang kedelapan, 1/8 sendok makan merica bubuk. Yang kesembilan, 2 butir telur. Yang ke-10, 2 sendok makan minyak goreng. Yang ke-11, 4 lembar daun kol iris tipis. Berikutnya adalah langkah-langkah membuat nasi goreng Jawa. Yang pertama, haluskan cabai, bawang, dan kemiri. Yang kedua, panaskan minyak, tumis bumbu halus sampai harum. Tambahkan telur. Yang ketiga, masukkan ayam, aduk hingga matang. Masukkan kol, aduk hingga layu. Yang keempat, masukkan nasi, aduk-aduk, tambahkan kecap manis, garam, dan merica, aduk sampai matang. Yang kelima, sendok nasi goreng ke dalam piring, taburi dengan bawang goreng. Yang keenam, nasi goreng siap dihidangkan. Teks prosedur tersebut mengandung pernyataan umum dan langkah-langkah. Pernyataan umum terdapat pada judul, yaitu nasi goreng Jawa. Sementara paragraf berikutnya merupakan bagian material atau bahan-bahan dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Perlu Anda ketahui, tidak semua teks prosedur itu mengandung material atau bahan-bahan. Ya, hanya pada teks prosedur tertentu yang mengandung material atau bahan-bahan tersebut. Seperti pada contoh nasi goreng Jawa tadi. Ya. Jadi tidak pada teks prosedur mengandung material atau bahan-bahan. Secara umum, teks prosedur itu mengandung pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau jelas tentang materi yang telah Ibu sampaikan, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab. Yang pertama, jelaskan pengertian teks prosedur. Tadi sudah Ibu jelaskan pengertiannya apa. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri teks prosedur. Yang keempat, jelaskan jenis-jenis teks prosedur.
Yang keempat, tentukan jenis teks prosedur berikut cara membuat kartu pelajar. Dengan langkah-langkahnya, ada 6 langkah ini. Anda sebutkan jenis teks prosedurnya ini masuk dalam jenis yang mana. Yang kelima, buatlah bagian pernyataan umum teks prosedur sesuai dengan gambar di bawah ini. Ya. Ini ada gambar, Anda diharapkan bisa membuat pernyataan umum. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa pernyataan umum dalam teks prosedur bisa berupa judul. Yang keenam, sebutkan tahapan-tahapan atau langkah-langkah teks prosedur yang Anda buat sesuai dengan gambar di bawah ini. Selamat mengerjakan. Sukses untuk Anda dan salam sehat.